Selamat sore ya, anak-anak yang belajar pada sesi 2. Tadi sesi pertama sudah bahasa Indonesia, sekarang sesi ketiga pelajaran bahasa Inggris. Ya? Ya. Apakah semuanya dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk meraih cita-cita dan asa kalian untuk dapat sekolah atau kuliah di perguruan tinggi negeri pada tahun 2021. Yang terbaik untuk anak-anak semua ya, yang terindah semuanya ya di tahun 2021 ini, meskipun kita menemui long pandemic yang lama ini. Nah, nanti Maret udah mau setahun kita di rumah ya. Nah, tapi kita harus menghadapi itu semua kan. Oke. Ya, kita teruskan pembelajaran pada hari ini. Ibu akan membahas, kita mulai dengan kaji latih 7 ya. Kaji latih 7 ya. Ibu coba share screen. Oke, ini. Ya. Nampak tulisannya? Coba Ibu stop share dulu ya sebentar. Oh, oke. Ya, ada tulisannya? Ada ya? Oke. Ya, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, ini adalah kaji latih standar 7 ya, pada PDF yang kalian terima ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa dia berbentuk teks, berbentuk reading passage, itu sudah pasti ya. Nah, jadi satu teks itu bisa 3 sampai mulai 2 ya, dari 2 sampai 5 soal, tergantung dari pembuat soal. Ya, sekarang kita lihat. The first text for questions 1 to 5 ya. Jadi pertanyaan 1 sampai 5 berdasarkan teks yang pertama ini. Questions 1 to 5 are based on this reading text. Sekarang kita lihat. Di sini subjeknya adalah parents. Ya, send di sini sebagai predikat. Ya, mengirimkan. Nah, dia sebagai predikat di sini ya. Oke. Mengirimkan anak-anak mereka, jadi parents send their children to school. Kirimkan ke sekolah with the best of intentions, tahu ya? Believing that, mereka percaya bahwa sekolah itu adalah formal education, is what kids need, yang anak-anak butuhkan to become productive. Ini kata sifat ya, happy adults. Jadi di masa adults-nya anak-anak itu nanti dia menjadi productive humans, manusia yang produktif, and happy adults itu yang diharapkan oleh parents. Jadi mengapa mereka mengirimkan anak-anaknya ke sekolah dengan tujuan-tujuan tertentu? Formal education. Many parents do have columns. Nah, di sini nanti ditanyakan karena dia cetak miring dan tebal ya. Oke, bold and italic. Do have columns about how well schools are performing. Nah, banyak orang tua mempunyai keraguan-raguan ya about how well schools. Bagaimana sih well schools itu penampilannya seperti apa ya, but the conventional wisdom, keyakinan jadul mereka itu katanya, jadi ada semacam yakin bahwa sekolah well schools itu ya, nah can be resolved, dapat dicari solusinya. Well schools itu yang sekolahnya SPP-nya mahal, more money, better teachers, more challenging curricula, or more rigorous task. Nanti ditanyakan rigorous test itu apa ya? Oke. Nah, jadi pemikiran konvensional, pemikiran lama mereka itu adalah bahwa well schools itu ya mahal, more money, better teachers, more challenging curricula, or more rigorous test. Kurikulumnya menantang ya, nah, dan seterusnya. But what if the real problem is school itself? Apa permasalahan nyata dari sekolah itu sendiri? Nah, ada fakta yang unfortunate, yang tidak diinginkan gitu ya. Oke. Yang tidak menguntungkan. That one of our most cherished institution. Kita tahu bahwa sekolah itu adalah institusi
yang menggembirakan, atau kita tahu bahwa Bapak Kejar Dewantara menyebutkan bahwa sekolah itu adalah taman, ya nggak? Taman bertemu dengan teman sebaya, taman bertemu dengan Bapak Ibu guru, misalnya seperti itu kan. Nah, tapi unfortunate fact, ada fakta yang tidak menguntungkan, ya. Ini sangat alami kan, very nature. Apa? Gagal anak-anak ataupun society mendapatkan itu dari sekolah. Failing, ya. But by its very nature, failing our children and our society. Jadi gagal anak-anak itu mendapatkan apa yang diharapkan dari sekolah. Ya, okay. Next. Ibu pindahkan ke paragraf kedua dan ketiga. Iya, ini ya. Nah, Ibu tandai, ini adalah P2, ini adalah paragraf 3. Children are required. Nah, ini pasif ya, ini bentuk ketiga. Oke, ada M is are bentuk ketiga, berarti dia pasif ya. Oke, D ya. Anak-anak diminta berada di sekolah. Jadi are required, diminta. Are operated, dioperasikan. Are calculated, dihitung. Are distributed, didistribusikan ya. Oke, to be in school. Where their freedom is greatly restricted. Akhirnya kebebasan mereka itu terbatas. Far more than most adults would tolerate in their workspaces. Nah, jadi anak-anak kan kalau kita normal kan kita berada di sekolah dari 3:30 sampai 3:30 ya, bayangkan. Akhirnya kebebasan itu kan terbatas. Nah, kalau kita ilustrasikan ke kehidupan belajar normal kita, sekarang kan kita tidak normal ya, kita tidak ke sekolah, we didn't go to school ya. In recent decades, dalam dekade-dekade belakangan ini, one decade, 10 years, one century, 100 years, ya. One millennium, 1,000 years. We have been compelling. Compelling ini forcing. Nah, memaksa ya. Compelling itu adalah forcing. Siswa to spend more time in this kind of setting, memaksa. Harus sekian lama di sekolah, dari pagi sampai sore. There is strong evidence, ada bukti yang kuat that this is causing psychological damage to many of them. Yang mengakibatkan ya rusak psikologis anak tersebut ya. And as scientists ya, karena para ilmuwan have investigated. Nah, di sini juga jadi bila menemukan have ataupun has yang diikuti kata kerja bentuk ketiga, ini bentuk aktif dari present perfect ya. Have finished, telah menyelesaikan. Have done, telah mengerjakan. Has distributed, telah mendistribusikan. Has operated, telah mengoperasikan. Ya, misalnya seperti itu. Kita teruskan. Have investigated how children naturally learn. Nah, para ilmuwan juga sudah menginvestigasi bagaimana anak-anak itu belajar secara alami. They have realized, ini juga kata kerja bentuk ketiga, menyadari that kids do so much deeply and fully. Ya, anak-anak itu belajar sudah sangat dalam ya dan penuh ya waktunya. And with greatest enthusiasm in conditions that are almost opposite to those of school. Paragraf ketiga. Ada kata compulsory education. Ini adalah pendidikan wajib ya. Compulsory itu wajib. Seperti di kita 6 years. 6 years compulsory education for elementary schools ya. Jadi 6 tahun kita pendidikan wajib di sekolah dasar, 3 tahun di SMP, 3 tahun di senior high school gitu ya. Itu maksud dari kata compulsory education, jadi wajib. Has been a feature of our culture now for several generations ya. Nah, sebenarnya pendidikan wajib itu juga ada campur tangan dari culture. Budaya, misalnya kita tinggal di tanah Sunda, maka otomatis yang kita pelajari adalah salah satu mata pelajaran di kita itu adalah kita mempelajari our local language ya, yaitu bahasa Sunda. Nah, jadi maksud saya compulsory education is also influenced by culture, jadi juga dipengaruhi oleh budaya ya. Nah, dicontohkan waktu Presiden Obama memerintah Amerika Serikat, nah sekarang sudah Joe Biden ya, yang dilantik 2 hari yang lalu ya. And secretary, jadi Joe Biden ini ternyata wapresnya Obama ya, jadi nggak masalah dia ya. Waktu dengan Obama dia wapres 8 tahun ya, 2 periode. Nah sekarang number 1 ya, the number 1 man in USA ya. Secretary of Education M. Duncan are so enamored. Enamored tuh antusias ya.
of it that they want even longer school. Lebih lama dong kata Obama dulu waktu Obama memerintah ya. Sekolahnya tiap hari itu lebih lama dong anak-anak ini jangan hanya 4 jam di sekolah, tapi misalnya 9 jam gitu ya. And years, bahkan bukan dalam satu tahun jangan hanya 6 bulan saja belajar, tapi misalnya 8 bulan gitu ya. Selebihnya mereka holiday gitu ya. Oke. Nah, jadi si pemerintah saja menginginkan longer school days and years. Jadi sekolah lebih lama dong hariannya gitu. Dan years dan tahunannya juga. Most people assume that, menduga bahwa the basic design of today's schools katanya. Jadi desain konsep dasar dari sekolah hari ini itu emerge from scientific evidence, muncul dari pembuktian ilmiah. Dugaan orang, pembuktian ilmiah ya. Bagaimana anak itu belajar harusnya, but nothing could be further from the truth. Tapi nggak ada apa-apa yang lebih jauh didapat dari kebenaran yang di atas. Ternyata masih tetap culture, ya, budaya yang juga mempengaruhi mengapa kita sekarang anak kelas 12 seperti kalian harus belajar 16 pelajaran. Ya nggak, itu kan over. It will be burden for you. It will be heavy burden for you. Jadi ada 16 pelajaran dan seterusnya, itu kan beban ya. Nah ternyata kita itu masih menggunakan sistem-sistem belajar yang seperti Ibu akan teruskan seperti berikut ini. Nah, sekarang paragraf keempat ya. Oke. Iya, ini paragraf keempat. Iya, Ibu ambil lagi sekalian. Ini juga masih paragraf keempat sepertinya, karena dia nggak space ya. Iya, masih terusannya ya. Oke. Iya, kita teruskan anak-anak. Anak-anak hebat ya ini ya, yang kedua, sesi 2. Oke, kita teruskan. Ini adalah paragraf 4 ya. Oke. Schools are we know them today. Nah, jadi sekolah-sekolah yang kita tahu sekarang itu produk dari sejarah. Kita pernah dijajah dari negara Portugis. Itu ada campur tangan gaya-gaya sistem pengajaran dari negara tersebut. Misalnya, ini kan saya ilustrasikan dari kalimat paragraf ya. Not of research. Bukan penelitian kita ini. Harusnya kurikulum kita itu scientific research dong. Penelitian ilmiah. Tapi bukan gitu kan. Ini adalah produk dari sejarah. Oke, the blueprint for them was developed. Nah, ini juga pasif. Ya, ada was, ada were. Nah, di kanannya bentuk ketiga. Berarti dia pasif ya. Oke, was finished, diselesaikan. Was written, ditulis. Was read, dibaca ya. Dikembangkan selama reformasi Protestan tersebut saat itu ya. Di mana sekolah itu diciptakan, were created. Berarti di situ ada were. Nah, created di sini adalah kata kerja bentuk ketiga ya. Berarti dia akan mengarah kepada di ya. When schools were created, dibuat untuk mengajarkan anak-anak membaca holy book, buku suci, kitab suci ya, membaca kitab suci, Bible. Oke. Nah, jadi sekolah-sekolah itu dulu waktu Protestan Reformation itu, ya sekolah-sekolah itu dibuat, diciptakan untuk mengajarkan anak baca dong kitab suci, holy book, baca dong gitu ya. To believe karena mempercayai apapun yang ada di kitab suci itu tidak dipertanyakan lagi. Nah, without questioning, karena pasti benar ya. Yang ada di kitab suci itu pasti benar ya. Oke. And to obey authority figures without questioning them. Nah, tanpa mempertanyakan kebenarannya. Makanya diajarkan dulu. Ya, to read the Bible or Holy Book lah gitu ya. When schools, ketika sekolah-sekolah itu were taken over, juga pasif ya, diambil alih oleh negara bagian, ya. Nah, dia menjadi wajib sekolah itu, and directed dan diarahkan menjadi ya sekularisme, ya paham-paham sekularisme. The basic structure and the methods of teaching remain unchanged. Ternyata metode dan struktur pengajarannya itu ya tidak berubah. Jadi gitu saja gaya pembelajarannya, metode mengajarnya sama, tidak ada perubahan ya. The basic structure and the methods of teaching remain unchanged. Teruskan. Oh, ini masih paragraf keempat. Maaf anak-anak, Ibu hapus. Masih paragraf keempat.
Iya. Subsequent attempts, usaha-usaha di reformasi itu telah gagal. Nah, have failed. Berarti failed-nya bentuk ketiga ya, telah gagal. Karena usaha itu tidak mengubah ya konsep dasar. Cara ngajarnya masih tetap sama. Have not altered. Altered juga bentuk ketiga ya. Oke. The top down, teach and the test method. Dari atas ke bawah, cara pengajaran, metode tesnya. In which learning is motivated. Dimotivasi. Pasif ya. Oke. By a system of rewards. Jadi, pakai sistem penghargaan. Kalau salah diberi hukuman. Nah, ini kan zaman jadul dulu sistem pengajaran ya. Rather than by curiosity. Ketimbang bagaimana menyikapi rasa ingin tahu yang kuat dari siswa. Desire to know. Nah, ini setiap yang benar kasih rewards. Setiap yang salah dapat punishment, hukuman. Is well designed, ya, didesain dengan baik for indoctrination and obedience, indoktrin ya, dan kepatuhan, training but not much else. It is no wonder that many of the world's greatest entrepreneurs. Nah, ini penutup dari paragraf 4 ini, coba kita lihat ya, penutupnya sangat kontradiktif. Ini nggak heran lagi katanya. Ya, ini profesi. The greatest entrepreneurs, pengusaha-pengusaha hebat dunia. Bahkan penemu-penemu, dia left school early, meninggalkan sekolah lebih awal. Seperti Thomas Edison ya. Oke, he invented lamp, ya, dia menemukan lampu. Bahkan mereka mengatakan they hated school, mereka benci sekolah. Dan mereka benci belajar ya. Meskipun ya it's not because of it. Nah, bukan karena mereka drop out atau meninggalkan sekolah lebih awal, buktinya mereka menjadi orang sukses ya, seperti Albert Einstein ya, sampai dia Albert Einstein invented relativity theory ya, sama dengan mc kuadrat itu kan berkat adanya Albert Einstein ya, kalau tidak kita nggak kenal itu kan, misalnya contoh seperti itu ya. Nah, jadi kontradiktif, dia akan seperti apa begitu ya? Komparasinya di sini seorang hebat dari Thomas Edison dengan Albert Einstein saja, they hated school ya, they hated learn, tapi mereka sukses. Nah, itu kan maksud dari kalimat ini ya. Oke. Ibu munculkan yang berikutnya. Oke. Kok menghalanginya? Oke, share screen. Ya. Belum ngambil. 1, 2 ya. Karena ini agak gede-gede tulisannya, jadi number 1 ya. Jadi sekelas soal UTBK itu kalau dia teks ya masih menanyakan topik ya. What is the topic of the text? What is the main idea of the second paragraph? What is the correlations between the third and the fourth paragraph? What is the closing of the paragraph? What is the beginning of the paragraph? Itu masih ada menanyakan. What is the author's attitude of the text related to the text, seperti itu ya. Jadi kita tidak akan lari dari sana sih sebenarnya ya, tidak akan lari dari apa yang sudah kita pelajari seperti itu ya. Oke, di sini yang ditanyakan itu adalah topiknya, menanyakan topik ya. Oke. Berarti kalau topik itu agak atas ya, agak utama, yang agak utama dari keseluruhan paragraf yang panjang tadi. Oke. Kalau Ibu lihat CDE ini sebagai supporting sentence, kalau kita amati sebagai kalimat pendukung ya, sebagai kalimat pendukung untuk CDE. Peraturan-peraturan untuk anak-anak Amerika to stay longer, untuk lebih lama dong sekolah gitu ya, perharinya, keraguan-raguan dalam keefektivitasan sistem sekolah di Amerika, ketidakhadiran. Nah, ini semacam supporting sentence ya, CDE ini ya. Nah, jadi menginginkan sistem sekolah itu berdasarkan research dong, itu kan tadi ada ya. Nah, ternyata dia absence, nggak ada, berarti itu supporting sentence. Nah, tinggallah A dan B ya nggak? Ya. Apakah pembatasan pada kebebasan anak-anak di sekolah-sekolah di negara tersebut, Amerika, apakah harapan orang tua
pada reformasi perubahan di sistem sekolah di Amerika? Maka nomor 1 jawabannya adalah Bandung, ya. Parents expectation on reformation in American school system. Ya, 2. What is the purpose of the text? Nah, kalau kita panjangkan kalimatnya, the purpose of the text is, gitu kan ya. The purpose of the text is untuk, gitu ya. Tujuan dari bacaan adalah untuk. Nah, tolong agak ditekankan kepada, ya, agak ditekankan kepada kata kerja yang ada di awal opsi. To discuss, mendiskusikan. To remind, mengingatkan. To tell, menyampaikan. To review, mereview atau merangkum, ya. To describe, mendeskripsikan. Nah, jadi agak ditekankan kepada kata kerja yang ada di awal opsi itu, ya. Tekankan kepada dia, kepada kata kerja yang ada di awal opsi. Nah, itu harus agak kuat sedikit begitu, agak ada penguatan sedikit kita ke arah sana, gitu ya. Ya. Nah, sekarang untuk nomor 2. Apakah mendiskusikan jika sistem sekolah di negara tersebut is truly effective to educate children? Kan belum efektif. Ya enggak? Nah, ya, to remind American parents that the formal school is basically a product of culture. Apakah to tell the readers that formal schools in the USA have been constantly developed? Nah, ini juga pasif ya. Have been constantly developed. Telah dikembangkan secara konstan. Ada been bentuk ketiga, ya. Apakah mereview bagaimana pendidikan wajib di negara tersebut itu telah berhasil menemui harapan orang tua? Nah, wah sudah senang nih orang tua, ya nggak? Sudah terpenuhi keinginan dari orang tua terhadap anak-anaknya terkait dengan sistem sekolah di sana. Apakah mendeskripsikan how American children learn at school and in the real life settings? Maka nomor 2 jawabannya adalah untuk remind American parents, mengingatkan bahwa ya memang sekolah yang ada di sana itu adalah produk dari history atau culture tadi itu, ya. Jadi betul adalah Bandung. Ya. Next. Nomor 3. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ya di sana itu masih menggunakan produk sekolahnya adalah produk history atau culture. Bukan tadi kan, bukan disebutkan hasil dari scientific research seperti itu, ya. Ya, berikutnya 3. Which of the following is closest in meaning to the word of qualms? Ya, pada paragraf 1 tadi ya. Oke, Ibu munculkan lagi. Mana kalimat dari qualms itu? Nah, ini ya. Oke. Iya, sini saja. Oke, paste dong. Nah, ini ada kata qualms. Ya. Nah, ini ya sudah bercetak miring, italic dan bold ya. Maka keraguan-raguan ya. Maka di sini adalah doubts ya. Kalau beliefs kepercayaan, request permintaan, remarks menandai, penandaan bisa kalau dia kata benda ya. Views, opinion, idea, pandangan, doubts, keraguan-raguan. Ya, jadi yang betul adalah doubts. Keraguan-raguan sama dengan qualms, galau gitu ya, ragu gitu ya. Many parents do have qualms about how well schools are performing, but the conventional wisdom is that these issues can be resolved. Dapat dicari solusinya. Apakah benar harus sekolahnya mahal, better teachers, more challenging curricula, or more rigorous test? Nah, rigorous test itu adalah careful and detailed. Nah, jadi tes yang diujikan itu jangan pilih yang ganda dong katanya, tapi harus membutuhkan jawaban anak yang detail, rinci. Jadi careful, dengan hati-hati menjawabnya dan detailed, ya. Bukan sulit dan efektif, bukan easy dan teliti, bukan sulit dan terintegrasi, bukan komprehensif, meluas dan inovatif, tapi careful and detailed. Itu disebut dengan rigorous test. Next. Nomor 5. Oke. Ya. Subsequent attempts of reform have failed. Subsequent attempts at reform have failed because they have not altered basic blueprint. The underlined word can also be replaced by changed. Ya, betul sekali, Zaki ya.
Nah, have ini bentuk apa? Aktif atau pasif? Aktif, Bu, kan tidak ada binnya. Nah, ya, ini adalah kata kerja bentuk ketiga, ya. Nah, jadi yang betul adalah apakah prepare, mempersiapkan, proposed, mengusulkan, change, yang betul change, ya. Perform, perform itu kalau di sini bentuk ketiga, karena dia present perfect aktif bentuk ketiga, berarti di ABCDE ini juga semuanya bentuk ketiga, ya. Proposed bentuk ketiga, perform itu shown, ya, menunjukkan. Nah, kalau attempted sama dengan tried, ya. Nah, seperti ini kan. Nah, jadi changed, ya, tidak mengubah. Jadi betul 5 cacingnya. Oke, kita teruskan ke teks yang berikutnya. The second text for question 6 to 11, ya. Jadi untuk nomor 6 sampai 11 kita menggunakan bacaan yang kedua, ya. Oke, tentang apa ini kita lihat. Ya. Question 6 to 11 are based on this reading text. Ibu tandai dulu. Ini P1, ini paragraf yang kedua. The process of global warming and the destructive nature. Jadi ada proses global warming dan kerusakan alam. Ya, nah, proses pemanasan global dan kerusakan alam karena kebakaran liar. Nah, berarti wildfire sama dengan ya forest fires, ya, kebakaran hutan, ya. Have created, ini juga predikatnya adalah bentuk present perfect, ya. Berarti created-nya adalah bentuk ketiga. Ya, have created a deadly cycle, siklus yang mematikan. In which one constantly, ya, di mana wildfires itu akan berkontribusi kepada yang lainnya. Titik. Forest fires and global warming diulang-ulang dia nanti sampai terakhir. Ya, forest fire dengan global warming ini diulang-ulang sama dia. Ya, kita lihat, forest fire and the global warming have created, diulangi lagi, sebuah hubungan yang berbahaya, a dangerous relationship. Titik. The link between these two forces, ini juga has become, berarti has become di sini adalah kata kerja bentuk ketiga, ya. Nah, ini kan bentuk ketiga, ya. Kalau bentuk satu keduanya kan sama, become. Kalau bentuk kedua, dia akan menjadi became, ya, pakai A kan. Nah, seperti ini, ya. Has become clear in recent years. Ya, memang betul katanya, ya. Two forces, dua hal di atas, dua hal apa? Global warming dan kerusakan alam tersebut, terutama kebakaran hutan tadi, ya, telah menjadi bagian yang jelas di tahun-tahun belakangan ini, recent years. As the climate, karena iklim itu menjadi warmer, nah di sini ada climate, hati-hati, kalau climate tropis, subtropis, ya. Kalau seasons, autumn, spring, summer, winter, ya. Kalau dia weather, berarti cuaca, ya, weather. Kalau cuaca berarti foggy, berkabut, windy, berangin, rainy, hujan, sunny, cerah, dan seterusnya, ya. Itu harap dibedakan di dalam keseharian kita, climate, season, weather. Forest will become drier. Oke, hutan-hutan itu atau pohon-pohon di hutan menjadi mengering, ya, spawning, berdampak kepada, ya, lingkungan karena kebakaran tersebut. In addition, di sini ada konektor, ya. Nah, ada kata hubung, kata penghubung. In addition, as forest fire continue, karena kebakaran hutan itu terus-menerus dan memperoleh intensitasnya. The trees, pohon kita tahu bahwa pohon di hutan itu fungsinya untuk melepaskan lebih banyak karbon ke atmosfer, ya. Karbon. Nah, karbon itu berkontribusi kepada efek rumah kaca. Dan oleh karena itu, ini juga ada kata hubung, derivative, untuk menggabungkan dua kalimat yang menyatakan cause effect, ataupun sebab akibat, ya. Menyatakan sebab akibat, ya. Therefore, hence, so, thus, consequently, as a result, sama, ya. Nah, contributes to the greenhouse effect and which therefore causes global warming. Kita pindah ke paragraf yang kedua. Masih ingat paragraf pertama, global warming dan destructive nature of wildfires atau forest fires. Itulah yang ada ditangkap di benak kita terkait paragraf 1. Paragraf kedua, diulangi lagi oleh dia, kebakaran hutan, anak-anak, ya.
Meningkatnya kebakaran hutan sekarang dapat terlihat sebagai faktor yang berkontribusi kepada global warming. Sama kan dengan yang di atasnya nggak tadi isinya? Nah, the trees in carbon cycle dinamai sink, tenggelam ya. Or kita tahu bahwa pohon-pohon di hutan itu sebagai tempat penyimpanan karbon, ya. Jadi kalau pohon-pohon sudah ditebang, ya dampaknya ya kepada banjir, landslide, tanah longsor yang kemarin terjadi di Sumedang itu kan itu salah satu dampak ya mungkin orang-orang di sekitarnya menebang pohon di hutan, jadi tidak ada tempat lagi air hujan yang banyak tidak bisa disimpan, akhirnya kan ambrol ya apa namanya itu landslide, longsor begitu ya. Nah itu kan sedih kita ya bencana. Kemarin BMKG melaporkan baru tanggal 21 Januari kemarin sudah 185 bencana di negara kita ini ya. Entah banjir, volcanic eruption, bencana pesawat jatuh dan seterusnya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi, diberkahi hidup kita ya oleh Yang Maha Kuasa, insya Allah ya. Oke, kita teruskan. Nah, jadi katanya itu adalah siklus karbon. Nah, kita tahu bahwa pohon-pohon di hutan itu sebagai tempat untuk menyimpan karbon. The ability of the trees to store carbon dioxide has helped. Ini juga bentuk ketiga, telah membantu mengurangi to reduce the amount of CO2. Kita tahu bahwa jumlah CO2 itu akan dipompakan ya ke atmosfer. But now the more trees are being burned. Ya, lebih banyak pohon sekarang yang terbakar. Ya. Nah, through increase melalui meningkatnya kebakaran hutan. Di-store karbon yang disimpan ini dilepaskan, ya, is being released and CO2 becomes part of the greenhouse gases dan menjadi bagian dari ya gas rumah kaca dan bisa mengendalikan ya efek rumah kaca tadi. So, nah ini adalah kata hubung ya. So, maka jadi sehingga sama dia dengan therefore yang tadi yang di atas. So, therefore ya, thus sama hence, ya, oleh karena itu maka jadi sehingga. So we believe that extra fires. Jadi kebakaran hutan yang berlebih itu ya meningkatkan, mengintensifkan global warming ini, ya. Furthermore, terlebih pula, furthermore, moreover ini juga kata hubung ya. Furthermore, moreover, in addition, bisa juga dengan kata besides, pakai s ya, jangan lupa. Besides, karbon dilepaskan, ya. Karbon is released, pasif ya, dilepaskan. Berarti rilisnya adalah kata kerja bentuk ketiga. Oke, berikutnya masih tadi lanjutan dari paragraf kedua. Ibu sambung paragraf 3 dan 4, ya. Oke. Ya. Decomposition nanti ditanyakan ya, karena dia italic of the trees after the fire. There is no doubt, tidak ada keraguan lagi that global warming diulang-ulang dia lagi, ya enggak? Global warming dan forest fires are linked, berkaitan untuk meningkatnya suhu bumi, ya. Ibu tandai supaya tidak lupa paragraf 3 dengan paragraf keempat. Global warming diulangi lagi oleh dia. Nah, ini soal-soal UTBK nih, ya. Jadi jangan berpikiran soalnya itu akan sulit. Tidak, ini akan keseharian tentang kita. Ini kan keseharian kita nih. Apalagi nanti penutup dari paragraf ini. Sangat keseharian kita. Ya, oke, kita teruskan. Global warming is a process which has been occurring. Occurring ini happening ya. Selama bertahun-tahun sudah terjadi global warming. Bukan sekarang-sekarang saja, sudah bertahun-tahun. Yang namanya kebakaran hutan ya, dan seterusnya. And whose effects have been more intensively felt. Nah, ini juga pasif nih. Have been ada felt. Nah, ada adverb ya di sini. Have been felt. Telah dirasakan. Intensively berarti adverb ya. Secara meluas. Oke. Oleh semua makhluk hidup. Not humans, but also animals, plants yang merasakan ya. Yang merasakan ya global warming atau dampak dari kebakaran hutan itu. Diulangi lagi. Forest fires have also been recorded for years. Yang sudah tercatat selama bertahun-tahun ya. But as mentioned, they are ada juga yang menyebutkan itu proses alam tuh nggak masalah kan? Oh tidak ya. Yang namanya kebakaran hutan itu harus dihentikan ya. Bagaimana supaya
Ya taruhlah dia terbakar sendiri, tapi supaya hutan itu tidak panas kan harus difikirkan juga. Nah, oleh karena itu, ini juga kata hubungnya, so, thus, consequently, as a result. It would be reasonable, sangat beralasan sekali ya, to attack global warming first. Ya, hentikan dong, to attack sama dengan stop ya, hentikan dong global warming. Much work, banyak usaha, has been done, sudah dilakukan already ya, to solve, memecahkan masalah ini. Usaha apa? Menghentikan global warming, sudah banyak yang dilakukan katanya ya. Some plans to reduce green, beberapa rencana mengurangi gas rumah kaca emisinya terutama ya. Nah, such as Kyoto Protocol has been in place for years, sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Tapi nanti ditanyakan karena dia bold dan italic ya, menunjukkan little results, hasilnya sedikit. Kita teruskan. Some experts, ya beberapa ahli, ini profesi ya, experts. Biasanya experts ini ya ahli, experts in economics, experts in biology, experts in history, experts in financing ya, finansial keuangan negara misalnya ya. Who care about global warming say that the solutions must start at home. Nah, jadi para ahli nggak jauh-jauh katanya. Tidak jauh-jauh memberikan solusi tentang global warming itu. Apa solusinya? Harus bermula dari rumah. Must bisa kita gantikan dengan have to, dan bisa kita gantikan dengan has to. Ya, oke. Berarti fungsinya must ini apakah dia should? Bukan. Dia bukan should. Dia sebagai apa? Untuk conclusion ya, certainty. Suatu kepastian ya, must start, harus bermula dari rumah. Orang yang menderita efek langsung dari global warming harus menyadari their day-to-day activities, kegiatan harian mereka yang berkontribusi kepada perubahan iklim. Nah, jadi ada kegiatan harian mereka. Mereka menggunakan kendaraan, itu knalpotnya mengeluarkan karbon dioksida. Mereka di ruangan selalu ber-AC, ya, air conditioner itu kan ada CFC ya, klorofluorokarbon. Mereka menggunakan refrigerator, ada CFC juga. Nah, mereka selalu party ya, pesta bakar-bakar kambing itu kan mengeluarkan pembakaran dan seterusnya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi realize of their day-to-day activities contribute to climate change, but reducing. Nah, di sini ada konektor juga. Nah, but however, nevertheless, ya, mengurangi apa yang disebut dengan carbon footprint itu tidak sulit, katanya, tidak sulit. It's not difficult. Berarti easy ya. Berarti kalau it's not difficult, sama dengan mudah katanya ya. It can be as easy as buying. Nah, sama mudahnya beli dong peralatan rumah tangga yang hemat energi. Lampu hemat energi ya, atau matikan dong lampu di ruangan yang tidak sedang digunakan. Jadi kalau ruangan tidak sedang dipakai, ya AC dimatikan, lampu dimatikan, ya dan seterusnya, televisi dimatikan. Nah itu kan one way to reduce carbon footprint. Ya, oke. Ibu teruskan. Itu tadi paragraf 4. Sekarang paragraf ke-5. Iya, berarti totalnya ada 5 paragraf ya. Oke. Leadership from ordinary people is what it will take to fight. Ini buang L-nya ya. Oke, fight aja. Kalau flight kan penerbangan ya. Oke. To fight against global warming. Bagaimana nih melawan global warming? People must educate. Orang harus ya each other, saling mengingatkan, saling mengajari tentang efek berbahaya dari global warming itu ya, and make them know, dan membuat mereka tahu. But this process, dan membuat global warming itu dikenal mereka. Apa sih global warming gitu ya? But this process will continue to damage forest. Tapi proses ini ya akan terus-menerus merusak hutan-hutan di seluruh dunia unless, oke. Nah, Ibu terangkan sedikit ya. Unless ini sama dengan if not. Jika tidak. Dia sering kita temukan pada kalimat pengandaian.
atau kalimat conditional sentence atau kalimat if clause ya. Ibu contohkan karena seringnya itu adalah tipe 3. Sementara kalimat di sini ya, unless-nya itu menggunakan tipe 1. Jadi misalnya ada kalimat seperti ini. If I had studied hard, kan tadi Ibu mau menggunakan unless. Maaf ya. Oke, kan tadi mau menggunakan unless. Iya, unless. Nah, unless. Oke. Boleh Ibu hapus sedikit nih. Iya, supaya rapi ya dan terlihat. Unless I had studied hard, I could not have passed the exam, the test. Sama saja ya. Nah, ini kan ciri dari kalimat pengandaian tipe 3 ya. Nah, tipe 3 ya yang Ibu tandai di sini. Ada past perfect ya pada anak kalimat. Ini bentuk ketiga. Perhatikan induk kalimatnya. Could not have passed. Nah, yang ini kan. Nah, ya. Nah, unless yang ini kan boleh. Saya tulis if I had not studied. Boleh kan? Nah, sama saja kan kalimat yang atas dengan kalimat yang di bawah ya. Nah, berarti unless ini sama dengan if not, sama kan? Nah, jadi kalau yang di sini Ibu ilustrasikan pada kalimat yang terakhir. But this proses ini akan terus-menerus merusak hutan di seluruh dunia unless jika sesuatu tidak dilakukan. Berarti if something is not done, gitu kan ya? If something is not done, jika sesuatu tidak dilakukan, ya enggak? Jadi unless sama dengan if something is not done untuk mengurangi dampak dari global warming itu. Nah itu ya, unless tolong agak dikencangkan sedikit, ada di soal UTBK waktu 2 tahun lalu nih. Jadi jangan salah mengartikan unless itu. Jangan salah paham mengartikan unless itu. Ya, kita teruskan. Ya, Ibu munculkan pertanyaannya. 6 dan 7. What is the topic of the text? Ya, what is the topic of the text? Masih menanyakan topik, ya. Oke. Global warming and forest fires as factors contributing to rising temperatures. Simpan dulu. The process of global warming and destructive nature. Simpan dulu. Home solutions to anticipate. Nah, sepertinya C dan C ini supporting sentence ya. Oke. Sepertinya C ini adalah supporting sentence. Kalimat pendukung. Pintar ya. Nah, C simpan dulu. C salah ya. Karena yang diminta topik, bukan supporting sentence-nya. A, B simpan dulu. Yang D, efek rumah kaca ya sebagai penyebab. Oh, terbalik dong. Global warming dan fire sebagai penyebab terjadinya greenhouse effect. Ini terbalik nih. Oke. Yang E, the effects of global warming di peradaban manusia. Tadi tidak berbicara modern atau zaman batu, tidak dibicarakan. Nah, jadi tinggal A dan B ya. Oke, yang A, global warming and forest fire as factors contributing to rising temperatures. Apakah the process of global warming and the destructive nature? Oke, yang betul nomor 6 itu adalah yang A yang paling kuat. Bu, kenapa yang B salah, Bu? Kerusakan alam. Nah, alam ini kan ada darat, laut, udara. Tadi adalah forest fire, kebakaran hutan. Ini sepertinya sangat meluas. Kerusakan alam. Alam yang mana yang rusak? Ya enggak? Kenapa kita tidak memilih yang B? Ya, kenapa kita tidak memilih yang B? Kalau yang B, alam yang mana yang rusak? Laut kah? Ya, sementara ini adalah tadi fires ya, wildfires, forest fires ya. Berarti kan daratan ya. Nah, ini kan kalau nature itu kan macam-macam, ada sungai,
Ya, ada laut, ada udara, jadi ya tidak mengarah kepada yang A. Berarti tidak mengarah kepada yang B. Yang B itu terlalu general, ya. 6A, 7. It is implied. Nah, ini adalah bentuk ketiga. Diimplisitkan, ya. Diimplisitkan dari bacaan. Implisit. Nah, kalau implisit jangan copas. Jangan si kalimat di teks itu dicopas mentah-mentah, tidak. Ya. Nah, jadi kita ilustrasikan kalimat yang kita analisis tadi, tapi maknanya masih tetap sama dengan apa yang kita analisis barusan. Nah, yang A, orang-orang ini predikatnya dengan berspidol warna hijau, ya. Orang-orang dapat bertahan hidup dengan nyaman, ya, tinggal di bumi yang sangat panas. Waduh, nanti kipas-kipas dulu dong, ya. Oke. Yang B, sejumlah ilmuwan di global warming meningkat, tidak ke sana larinya. Yang C, meningkatnya suhu bumi hanya dapat dihentikan oleh para ahli yang pintar. Tidak, pasif ya. Oke, ini tadi increases ya. Oke, yang D, the education on dangers, ya, pendidikan terhadap bahaya global warming telah diperkenalkan dengan baik. Tidak, ini betul yang E ya. Nah, ini sebagai subjeknya ya, must be actively involved. Ini pasif ya. Oke. Harus dilibatkan. Harus dilibatkan. Ada B bentuk ketiga. Ini bentuk ketiga ya. Harus dilibatkan secara aktif. Dan untuk apa? Untuk saving, mengamankan bumi dari kehancuran kerusakan. Ya, nomor 7 elang itu implisitnya. Berikutnya anak-anak hebat. Oke. 89. Iya. The text mentions all of the following except. Ya, berarti 4 benar 1 salah. 4 benar 1 salah. Nah, sekarang di UTBK 2 tahun ke belakang gaya soalnya nggak seperti ini ya. Jadi misalnya which of the following statements shows. Misalnya ada kalimat seperti ini pada soalnya. Which of the following statements obviously shows the others false. Jadi mana nih ide-ide yang salah yang tidak ada dalam teks? Sama aja kan dengan ini, semacam restatement ya. Ini kan soal restatement. Kita bisa menjawab soal gaya nomor 4 ini ya kalau kita membaca keseluruhan dari teks. Nggak bisa nggak baca, kita nggak ketemu nanti jawabannya. Ya kan? Ini kan restatement ya. Jadi soal kekinian itu agak-agak gayanya berubah sedikit. Jadi misalnya which of the following obviously restates the other's false idea, yang menyatakan ide penulis yang salah. Padahal sama saja dengan ini gitu ya. Nah, jadi hanya dirubah narasi soal saja sih ya. Oke. Faktor-faktor yang menggiring kepada naiknya suhu bumi tadi ada, yaitu global warming dengan kebakaran hutan. Solusinya tadi ada di paragraf terakhir, ayo dong matikan lampu bila tidak sedang dipakai atau menggunakan peralatan listrik hemat energi. The education tadi ada, sama dengan B, ada di paragraf terakhir. Nah, delta yang tidak ada, tempatnya ini di mana diceritakannya? Di negara Amerika kah? Di benua Asia kah? Nah, ya tidak disebutkan. Jadi area, place, site itu ya, distrik, wilayahnya mana ini? Yang tadi diceritakan global warming, kebakaran hutan tadi di mana? Nggak disebutkan tempatnya di mana, ya. The effects of forest fire tadi ada, justru dampak dari kebakaran hutan adalah global warming ya. Oke, 8 delta. Jadi site itu sama dengan area, place ataupun district ya, wilayah. The purpose of the text is tujuan dari bacaan. Jadi kalau ada di kanan di sini adalah kata kerjanya polos. Kita perhatikan. Semua kata kerja di A, B, C, D, E itu polos. Ya. Nah, tekankan kepada kata kerja yang ada di awal paragraf. Di awal opsi maksud Bugen ya. Report, melaporkan. Persuade, memujuk, mengajak pembaca. Argue for, berargumen, berdebat. Compare, membandingkan, describe, mendeskripsikan. Maka nomor 9 jelas yang B ya. Mengajak pembaca, ayo dong, lawan dong suhu bumi yang tinggi ya. To fight against, maksudnya ya to stop or to reduce ya.
Oke, jadi bukan melaporkan, bukan memperdebatkan pentingnya usaha untuk menghentikan global warming, bukan. Jadi persuade the readers. Jadi ini dia scientific text, tapi larinya bisa ke hortatory exposition text ya, mengajak. Nah, jadi ada juga sih dalam teks itu berbentuk hortatory ya, exposition text. Nah, sering ada karena dia persuade tadi ya. Hortatory exposition text. Berarti selain kata to persuade bisa juga to recommend, boleh ya. To recommend, to suggest, bisa ya. Kalau nggak ada kata persuade. To advise juga bisa ya, pakai S. Oke, karena dia kata. Is it analytical exposition? Tapi kalau analytical exposition tidak persuade. Zaki. Kalau analytical exposition text tidak mengajak pembaca. Tidak mengajak pembaca, ayo dong kita perangi, jangan sampai suhu bumi meningkat. Tapi kalau hortatory, jelas, persuade the readers. Itu bedanya. Sedikit enggak? Ya, Zaki ya? Ya. Jadi kalau analytical hanya pendapat penulis saja, nggak ada menghimbau, dia tidak mengajak, terserah mau berhenti merokok atau enggak. Nah, jadi tidak ada ajakan, tidak ada himbauan, analytical exposition text. Tapi teks ini ada ajakannya, ada himbauannya. Ayo dong, kasih tahu teman dong tadi di paragraf terakhir, gitu kan? Pergunakan dong misalnya peralatan rumah tangga yang hemat energi dan seterusnya. Ya, jadi bisa persuade, recommend, suggest atau advise. Next. Ya, 10-11. Pronoun they. Oke, berarti dimunculkan dong ya paragraf ketiga. Ibu munculkan paragraf 3. Some plans. Ya, ada ya some plans ya. Diambil aja ya Zaki ya, biar nampak ya. Oke. Nah, jadi kalau ada reference, nah ya, ini soal-soal dalam bentuk reference. Kata rujukan, ada kok kemarin, masih ada. Ya, kalau dia day berarti banyak, kalau dia it berarti satu river. Berarti lihat ke kata-kata sebelumnya. Jangan lihatnya maju, jangan lihatnya ke kanan, tapi lihatnya mundur ya. Berarti ini ya. Nah, day kan berarti banyak. Cari mana yang banyak di sini ya. Nah, jadi yang betul adalah yang A, nomor 11. Which of the following is closest in meaning the word decomposition? Deterioration. Nah, deterioration yang C ya. Oke. Berarti dia penguraian atau fermentasi karena bantuan bakteri di udara, fermentasi. Kenapa misalnya daun-daun itu bisa menjadi pupuk karena bantuan dari bakteri tanah dan seterusnya. Jadi deterioration ya, fermented. It can be fermented. Penguraian. Nah, penguraian ya. Ya penguraian karena bantuan bakteri kan. Bakteri kan ada di udara, bakteri ada di laut, bakteri ada di tanah dan seterusnya ya. Development, pengembangan, destruction, kerusakan, kehancuran. Depletion itu habis ya. Kemarin masih ada 100, sekarang sudah 0. Depletion. Kalau diversity, keragaman. Ya. Next. Teks yang ketiga. Oke. Ibu munculkan. Ibu ambil lagi di PDF-nya di sini. Oke, sampai paragraf 3 dulu ya. Iya, sesuai dengan ini. Naik dikit. Oke. Ya. Questions 12 to 15 are based on this reading text. Iya, kita lihat. Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 untuk pembahasan saja ya. Often people, mana predikatnya? Use. Kenapa use-nya tidak pakai S? Karena people-nya dalam bentuk plural. Istilah personality as an easy way of explaining a person's behavior. Jadi istilah privacy, personality ya, individu ya. Jadi cara yang paling mudah untuk menerangkan perilaku seseorang. Someone says that she is a good saleswoman because she is an extrovert. Jadi, dia saleswoman yang bagus tuh, banyak orang yang mau beli produk dia karena dia orang yang extrovert, bukan introvert ya. Extrovert itu yang mudah bergaul, mudah beradaptasi. Or her uncle is hard to get along with because she has an authoritarian personality. Jadi ada dua contoh yang kontradiktif ya. Yang satu good, bagus ya. Yang satu hard to get along with. Sulit
adaptasi atau bergaul. Actually, the concept of personality does not explain anything about the person's behavior. Ternyata konsep dari personality itu tidak menerangkan apa-apa terkait dengan perilaku atau karakter seseorang, sikap seseorang. Instead, the concept of personality is hanya deskripsi saja. Nah, ini mendeskripsikan ini, dia seperti ini deskripsinya. It relates to specific behavioral traits of an individual. It describes the individual's specific adoption to his or her cultural surroundings. Jadi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya sekitar dia. Kalau kita tinggal di tanah Sunda, maka otomatis local culture, local language also influence our life, ya, juga mempengaruhi kan gaya hidup kita, gaya pola pikir kita. Misalnya ini kan dari yang saya ilustrasikan dari kalimat terakhir paragraf 1. It relates to specific behavioral traits of an individual. It describes the individual's specific adoption. Ya. Nah, jadi mengadopsi juga dia. Ada adaptation, ada adapt, ada adopt, ya. To his or her cultural surroundings. Jadi lingkungan budaya juga mempengaruhi. Paragraf 2. Predikatnya we might define. Kita mungkin mendefinisikan personality as the basic organization of people yang menentukan the uniqueness of their interactions with themselves, with other, and with the non-human aspects of their environment. Ya, kita berkumpul dengan teman-teman, misalnya, ya, itu menampakkan kita berinteraksi, ya. The basic organization refers to the structure of the personality, how it is put together. Bagaimana dia bisa diletakkan bersama-sama. And the relationships among the various parts, it consists the total. Nah, ternyata bila dia put together, ya, nah, itu harus fokus kepada total physical, intellectual, emotional structure of the individual. Jadi support juga. Total physical, intellectual, emotional structure of the individual can support it, gitu ya. Maksud dari kalimat ini. The personality structure determines, ini predikatnya, the uniqueness, keunikan of the individual's interactions. Ya, misalnya kelompok penyuka, misalnya sekelompok orang yang suka hiking, kan beda gayanya. Sekelompok orang yang suka dia mengotak-atik komputer, misalnya, itu uniqueness tadi. Kata uniqueness. Atau sekelompok orang yang suka bermotor, ya, itu akan berbeda sekelompok orang yang suka cooking, misalnya. Nah, contoh itu deh, ya, secara sederhana saja, ya. Nah, now two personalities are alike. All persons have their own way of interacting with themselves. Cara mereka sendiri, mereka berinteraksi, and with their environment, sesama mereka dan lingkungannya, and the way interact with others, dan cara mereka berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, jadi dia disebutkan unique, ya, unik katanya. Tadi 34, sekarang 1, 2, 3, sekarang 45. Paragraf 4 dan 5. Oke. Ya. Sudah pada ngopi belum? Sore-sore. Iya, silakan ya, sambil cemilannya, kopinya, teh lemonnya, lemon tea-nya, ya. Sore-sore begini yang lumayan dingin, ya. Nah, silakan ya, sambil belajar kita, ya, anak-anak, ya. Oke. Human interaction, interaksi manusia, always brings about, ya, membahas, ya, some change in the individual, beberapa perubahan dari individu. This change takes place very slowly, tapi perubahannya sangat lambat, ya. It is generally not noticeable. Pada umumnya, dia not noticeable, tidak terlihat dari hari ke hari perubahannya itu, ya. Namun the personality is changing constantly. Nah, personality itu ya charging, ya, di charge, ya, secara konstan. Personalities do not all charge at the same rate. For example, kita lihat contohnya, anak-anak itu berubahnya sangat cepat, baik physical and intellectual aspects of personality. Anak-anak cepat bergaul, ya, cepat dapat teman, dia ketimbang orang dewasa, ya. The adult may change very slowly. Orang dewasa lebih lambat katanya. Ini bagus anak-anak, ya. Ya. However, akan tetapi, ini juga kata hubung, ya. However, nevertheless, but on the other hand, on the other side, itu sama saja, ya. Konektor yang menyatakan hubungan kontradiktif, bertentangan, berlawanan, ya.
Masih ingat ya, however ini, oke. Harus kontradiktif, bertentangan, berlawanan. However, every personality undergoes constant, gradual change as the individual interacts with others. Paragraf 5. The personality of individual, their basic organization is blending. Bersatu dia ya. Of all the factors present in their particular social situations with whatever traits that they inherit biologically. Inherit itu yang yang diwariskan ya, yang diturunkan ya, secara biologi ya. Ya. This brings us to one of the age. Jadi muncul pertanyaan yang sampai sekarang belum terpecahkan. Questions katanya. Mana yang lebih penting ya untuk mengubah personality seseorang itu, apakah faktor turunan dari parents, grandparents, apakah dari lingkungan katanya. Jadi ada dua faktor yang akan merubah personality seseorang itu, apakah hereditary atau karena faktor lingkungan katanya. Oke, kita lihat pertanyaannya akan seperti apa. 12, 13. Oke, ini 13. That's yeah. According to the passage, the personality change happening in individuals as affected by human interactions. Oke. Ini sangat copas. Sangat copas dari paragraf berikut ini. Paragraf 4. Nah, ya. Oke, nah ini ambil. Apa dia? Nggak bisa copy. Udah kan ini? Oke. Oke, pindah ke sini dong. Nah. Ya, human interactions. Nah, ini ya. Human interactions. Nah, seperti mengulang ya. Sama kan? Nah, ada from day to day. Dari hari ke hari ya. It is generally not noticeable. Tidak terlihat. Berarti cannot be seen ya. Ini kan? It is generally not noticeable. Not tidak. Notice itu lihat. Jadi ada not berarti negatif ya. Not noticeable. Cannot be seen. Can be observed dapat diobservasi. Can be noticed dapat dilihat. Cannot be expected tidak dapat diharapkan. Can be watched dapat dilihat ya. Oke, 13. Every personality changes. Oke, nomor 13. Maka nomor 13 jawabannya adalah delta ya, secara gradually. Gradually itu adalah step by step. Ya, setahap demi setahap. Drastically secara drastis, swiftly secara cepat ya, quickly, dramatically secara dramatis, erratically ya secara agak melambat ya. Oke. Kita teruskan. Agak jarang dipakai ya. 14-15. According to the author, the expressions her uncle is hard to get along with because he has an authoritarian personality. Nah, ini indicates-nya apa? Menunjukkan apa dia? Ada kata indicates, berarti yang D ya. Iya, nomor 14 ya, D ya. Oke, yaitu ada misunderstanding nanti. Ya, kalau misalnya hard to get along with. Jadi akan terjadi kesalahpahaman terkait dengan behavior orang lain gitu ya. Jadi misunderstanding. Bukan difficulty, bukan kepastian, bukan juga harapan. Ya, 15. Which of the following is true about change personality? Nah, ini kan opsinya panjang ya. Oke. Predikat opsi A applies. Ya. Applies. Predikat opsi B adalah mana ini? Change ya. Predikat opsi C undergo. Predikat opsi D changes. Predikat opsi E changes ya. Nah, makanya betul yang E ya. Bahwa personality constantly changes. Jadi personality kita itu berubahnya secara konstan. Ya. Oke, next. Kita
Teruskan. 16. 17. Oke, ini ke atas saja biar banyak muatnya. Iya, ini berikutnya ya. Oke. Ya, 16. Jadi kalau soal berbentuk modals atau modals auxiliary, tekankan dia maknanya apa sih can, could itu. Nah, ya, harus ada penekanan kita. Dia lexical meaning-nya apa gitu. Maknanya apa? Ya. Kalau berbicara modality atau kata kerja modals. Ya, shall, should. Ya kan? Nah. Oh, iya. Nah. Oke, should. Should ada kembarnya ya. Yaitu ought to. Nah, ini kembar kan? Sama ya. Kemudian may, might. Nah, jadi ditekankan kepada maknanya dia sendiri itu apa gitu. Ya enggak? Must. Have to, has to. Di sini had to ya. Kalau dia bentuk past ya. Nah. Jadi ada strategi bagi kita. Di sini sudah ada was. Was ini kan past, sudah lewat. Sekarang saya bukan 6 tahun lagi, tapi 16 misalnya. Kalau dia pas, nggak mungkin di sini can. Tidak mungkin may. Jadi antara BDE. Jadi menyesuaikan saja kepada kalimat yang sudah utuh. Kalimat yang utuh kita sesuaikan. Ability. Ya kan? Berarti ini adalah past inability. Ketidakbisaan di waktu lampau. Ya. Nah, jadi nggak mampu memainkan two musical instruments nggak mampu karena baru usia segini dulu, sekarang bisa misalnya gitu ya. Nah, berarti kita menggunakan karena sudah lewat kita menggunakan could. Nah, jadi could itu fungsinya untuk past ability ya ataupun untuk past inability. Ya, in lah tulisannya. Ya. Inability, ketidakmampuan di waktu lampau. Ya, seperti itu. 17. The robber is still staying around us. Perampok masih berkeliaran sekitar kita. Perampok itu dijebloskan ke penjara, diseret. Berarti kan predikat di sini menghendaki di. Kalau di menggunakan models auxiliary, pakai be dan diikuti bentuk ketiga. Itu ciri khasnya. Be bentuk ketiga, be operated, dioperasikan, be swept, disapu, be written, ditulis, be calculated, dihitung. Berarti minimal cari be. A dan B nggak mungkin dong. B-nya mana? Tinggallah CDE. Should be put. Ya, should be put. Seharusnya. Berarti si orang kedua, orang pertama menyebutkan itu, dia memberikan suggestion atau advice kepada yang lain yang ada di sekitar itu misalnya. Oh, dia seharusnya, nah ya, jadi menekankan sedikit. Ini bentuk ketiga. Jadi should boleh juga, ought to be boleh, ought to be boleh. Nah, jadi kita menekankan kepada, oh dia seharusnya dijebloskan dong ke penjara, jangan berkeliaran dong, gitu ya. Seperti itu. Jadi should be put, bukan can be put, bukan ability, bukan will be. Planning, rencana, bukan. Ya, 17 elang. Berikutnya. Nomor 18. Oke. 18, 19. Ya. Rudy no longer waits for Armira to eat lunch at the cafeteria and he doesn't call her either. Nah, ya enggak? Ada clue-nya. Waits, present. Doesn't, call, present. Love, present. Nah, ada yang kembar. Mana kembar? Ought to dengan should kembar. Salah ya? May. Ya, gitu kan? Nah, kalau dia present nggak mungkin A ya, Zaki ya. Nah, jadi antara D dengan E. Jadi yang possibility. Mungkin dia tidak menyukainya lagi. Ngapain ngajak makan siangnya nggak? He may not love her anymore. Jadi, may itu mungkin. Fungsinya untuk apa? Possibility. Kemungkinan. 19.
You have been working all day. Oh, kamu sudah kerja keras harian sepanjang hari. Oh, kamu sudah bekerja sepanjang hari nih. Kata orang pertama. Ya. Nah, kepada orang satu lagi ya. Nah, exhausted itu tired, lelah. Oh, pasti lelah dong. Sudah kerja keras sepanjang hari. Kamu pasti lelah. You must be very exhausted. Must be, ya. Jadi semacam apa? Kita itu menarik kesimpulan, ya. Setiap kita menemukan modality, kita tarik kesimpulannya apa? Apakah mungkin ataukah pasti? Dari kata working all day, berarti pasti lelah dong. Nah, berarti adalah certainty. Ya, berarti adalah certainty. Pasti lelah dong. Kan sudah working all day. Nah, jadi si makna tersebut agak dibawa sedikit ya. Ke your logical thinking-nya agak dibawa sedikit. Jadi bukan shall be. Karena A dengan D ini mirip di sini. Kan boleh kalau saya menyebut. Misalnya, I will go to Jakarta tomorrow. Boleh kan? I shall go to Jakarta tomorrow. It is my planning. Rencana kan besok mau ke Jakarta. Boleh kan? Jadi A dengan D itu sama. Ya enggak? Nah, jadi yang betul adalah, oh kamu pasti lelah. Berarti kita menyimpulkan. Conclusion-nya ada certainty. Pasti. Next. 20, 21. Mr. Bill has, dia punya ini nih, 3 perusahaan besar. Bukan? Nah, kemudian dia punya 5 luxurious houses, 5 rumah mewah, 7 sport cars, dan seterusnya. Kesimpulan kita apa? Ini, nah, jangan dipilih ya, karena dia kembar ya. Jangan dipilih. Satu lagi had better, nanti jangan dipilih karena dia sama. Seharusnya kan artinya, nah jadi yang betul must. Dia pasti kaya. A dan B juga mirip-mirip. 21. Jadi yang betul must. Ya, he must be. Dia pasti sangat kaya. Buktinya yang di atas sudah dideskripsikan di atas, ya. I need more data about this article. Rahel might be. Might be ini adalah mungkin. Mungkin. Jadi perhaps, ya. Might is past. Ya, might be. Might can if might in the conditional sentence, might is past, bisa dia. Tapi kalau di dalam utterance biasa itu bisa may dan might dua-duanya benar, boleh digunakan dalam present. Tapi kalau di dalam kalimat conditional dia hanya boleh dalam bentuk past, might ini. Tapi kalau dalam percakapan biasa, in our ordinary, might be, ya, possible. Ya, jadi mungkin ya. Jadi dia perhaps. Nah, ini kan possibility. Masih menyatakan mungkin atau kemungkinan, possible. Jadi perhaps ya. Perhaps ini mungkin ya. Kenapa tidak yang B? Kalau yang B ability. Kenapa tidak yang C? Yang C itu certainty. Kenapa tidak yang D? Ini planning. Kenapa tidak yang E? Ini ability. Kan belum tentu bantu kan? Belum tentu mampu membantu, baru mungkin. 21 alfa. Oke. 22, 23. I wonder where David is. He might be. Mungkin. Mungkin. Possible. D. Possibility. Ya. Oke. Masih mungkin di sini. Ya, mungkin ya. Possible. Possibility sama saja. Possible itu adalah kata sifat. Kalau possibility kata benda. Mana yang tidak might be kan? Mana yang tidak might be kan? Ya, could be mungkin, maybe mungkin, can be tidak ya? Can be tidak mungkin. Kalau could be ya, could be mungkin, maybe mungkin, perhaps mungkin, should be yang tidak mungkin. Should be suggestion ya. Oke. Should tadi digunakan untuk apa? Suggestions, recommendations ataupun advice ya. Dan seterusnya. Ya, jadi should be yang tidak. Maybe mungkin. Ini ada kata except. Berarti mana yang tidak? Berarti should be. Dia seharusnya berada di perpustakaan. Tidak ya. My English is immensely bad. Immensely itu really ya. Immensely ini very, sangat. Really bad. I don't understand English at all. Itu kata orang pertama. Kata orang kedua mendengar kalimat itu, dia menyarankan. Kamu seharusnya ikut dong kursus bahasa Inggris teratur. Berarti di sini adalah should. Karena memberikan saran. Ya, memberikan advice. Iya. Oke. Teruskan.
24, 25. Ya. Reynolds work as a salesman in order to get much profit. Oke. Present ya, bekerja. Oke. Nah, karena dia present, ya, tidak mungkin would could ya. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Karena apa? Would, could. Kan dia present tadi. Habitual actions. Nah, berarti Will be found. kalau will be found, Zaki ini ditemukan. Pasif, hati-hati. Sorry, kurang terang. Out to find. Pasif ya, salah ya. Jadi out to find. Seharusnya menemukan. Reynolds bekerja sebagai salesman untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Dia seharusnya menemukan cara, ya, menemukan cara bersaing untuk produk yang sama. Jadi out to find. Out to find sama dengan should find. Ya, aktif ya, bukan pasif ya. Should find. Ya, ways. Berikutnya. The principal attend our next English program because he doesn't. Present ya? Inability. Present ya. Inability present ya. Jadi yang A. Ya kan? Oke. Principal tidak dapat menghadiri. Berarti ini adalah ketidakmampuan dia, ya. Tapi konteksnya adalah present atau sekarang, karena di sini doesn't have. Kalau dia didn't have berarti couldn't attend, couldn't yang kita cari. Karena di sini doesn't have berarti cannot. Kalau didn't have berarti could not atau couldn't. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan, Ibu tunggu. Ada yang mau bertanya? Mangga. Silahkan. Ada yang mau bertanya anak-anak? Mangga. Yang belum paham, baik tentang kata kerja models, ataupun teks. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. You can switch on your microphone and your camera, so you can create your questions, you can ask me. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa bantu pertanyaannya apa. Silahkan. 2 menit ke belakang, ya. Baik menggunakan can, could, will, would, shall, should. Nah, jadi yang namanya ability itu dia bermakna di situ. Can tadi untuk menyatakan ability sekarang, could ability yang sudah lewat, ya. Should, ought to, had better untuk suggestions, advice, recommendations. Kalau must tadi untuk certainty atau untuk suatu hal yang pasti ya, ataupun conclusion, untuk obligation juga bisa yang namanya must, have to, has to, dan seterusnya. Oke, kita berakhir jam 18.15, sekarang sudah menunjukkan 18.16. Terima kasih atas perhatiannya, sudah belajar bersama-sama di link Zoom dengan LBB SCC Bandung ya. Dari tadi kita jam 3:30 sampai jam 18.15 ada 2 sesi ya. Mudah-mudahan menambah wawasan anak-anak sekalian untuk menghadapi UTBK SBMPTN 2021 yang mulai gelombang 1 dan 2 itu pada bulan April ya. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Anak-anak sehat semua di rumah dan tetap bahagia ya. Oke, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.